Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatul Islam wal iman. Sehingga pada pagi yang berkah ini alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah melaksanakan beberapa daripada perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam malah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini masih tentang fase-fase perjalanan panjang setelah kematian. Di antara bagian yang wajib kita imani adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari kematian mereka. Bapak Ibu barakallahu fikum, tentunya kita beriman, meyakini bahwasanya seluruh manusia, bahkan hamba-hamba Allah yang lain, yang mereka mengalami kematian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian daripada iman kita terhadap hal yang gaib, dan juga sekaligus iman kita terhadap yaumul akhir. Bapak Ibu barakallahu fikum, hari kebangkitan ini dimulai dari peniupan sangkakala. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan as-sur. As-sur ini diterjemahkan dengan sangkakala. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala itu. As-sur itu sendiri disebutkan di dalam hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya ja'a a'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia berkata, masur, apa itu asur wahai Rasulullah? Qala qarnun yunfakhu fihi. Qarnun itu tanduk. Berarti kemungkinan Bapak Ibu sangkakala itu berbentuk seperti tanduk, karena Rasulullah mengatakan qarnun yunfakhu fihi, tanduk yang ditiup padanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Rasulullah mengatakan qarnun yunfakhu fihi. Asur yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kita terjemahkan dengan sangkakala, pernah ditanyakan oleh seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia adalah qarnun, yaitu tanduk yunfakhu fihi yang ditiupkan padanya. Bapak Ibu barakallahu fikum, lalu berapa kalikah sangkakala akan ditiup
pada waktu itu. Para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Sebagian ulama yang lain mengatakan ditiup 2 kali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada 3 kali tiupan sangkakala. Yang pertama tiupan yang disebut dengan al-faz'u, yang artinya adalah keterkejutan. Sangkakala untuk pertama kali ditiupkan, siapapun yang mendengarnya akan terkejut. Ini tiupan yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Naml ayat 87, Allah berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Dan ingatlah hari ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tiupan faza', orang terkejut, Pak. Ya, mendengar suara sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil alaihi salam, siapapun yang mendengarnya akan terkejut. Tidak hanya manusia, jin bahkan malaikat akan terkejut yang mendengar suara tiupan sangkakala tersebut. Kemudian yang kedua ditiup lagi, yang disebut dengan as-sa'iq, tiupan sangkakala kematian. As-sa'iq, ketika mendengar tiupan ini maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang bernyawa akan mati. Manusia, jin, hewan, bahkan para malaikat akan mati, kecuali yang diistimewakan oleh Allah, yang Allah matikan sesaat setelah itu, tidak langsung. Mereka para malaikat-malaikat yang agung, pentolan para malaikat Bapak Ibu, malaikat Jibril, Mikail, Malakul Maut, dan malaikat Israfil yang meniup sangkakala tersebut. Namun selain itu semuanya mati. Inilah tiupan yang disebut dengan as-sa'iq, tiupan sangkakala kematian. Disebutkan dalam firman Allah surat Az-Zumar, ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali mereka-mereka orang-orang yang dikecualikan, diistimewakan oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala lagi. Ini berarti yang ketiga. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ayat ini menunjukkan ada 2 tiupan sangkakala lagi Bapak Ibu, yaitu tiupan sangkakala yang disebut dengan as-sa'iq, yaitu tiupan sangkakala yang menjadikan orang yang mendengarnya, makhluk siapapun yang mendengarnya akan mati semuanya. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan mereka kembali agar mempertanggungjawabkan amal-amal mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Pak. Jadi tiupan sangkakala itu sebanyak 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan seluruh yang mendengarnya. Ini tiupan apanya? Kaget semuanya. Nanti kita bacakan hadis bagaimana kondisi orang yang mendengar tiupan sangkakala ini. Kemudian ditiup sangkakala lagi oleh malaikat Israfil, seluruhnya mati. Tidak ada yang tersisa, seluruh yang bernyawa mati. Yang tersisa hanya Allah yang Esa, yang Maha Kuasa. Maka kita dapatkan di dalam Al-Quran itu dimana ketika seluruh makhluk sudah tiada, Bapak Ibu, Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Siapakah yang memiliki kekuasaan pada hari ini? Al-Imam Ibnu Katsir menukil sebuah hadis di mana Allah berfirman sebanyak 3 kali, Bapak Ibu. Tidak ada satupun makhluk yang menjawab karena semuanya sudah mati. Yang hidup hanya Allah. Kemudian Allah sendirilah yang menjawab firman-Nya, lillahil wahidil qahar, semua itu hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Ini hari di mana seluruh yang ada itu mati, yang hidup hanya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Ketika ditiup
sangkakala yang ketiga ini setelah dibangkitkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil pun mati, Pak. Dibangkitkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala yang ketiga, maka bangkitlah seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama mengatakan tiupan sangkakala ada dua. Ini yang dipegangi oleh mayoritas para ulama. Lalu bagaimana menggabungkan nas-nas yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi? Mereka para ulama mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala yang pertama, Bapak Ibu, itu tiupan yang panjang. Awal tiupan orang-orang yang mendengarnya kaget, dan akhir tiupan, ketika selesai tiupan itu tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti 1 dan 2 masuk pada tiupan yang pertama. Tiupan yang panjang, awal ditiup sangkakala, orang yang benar kaget semuanya. Kemudian di akhir tiupan tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang ada yang diistimewakan oleh Allah dari para malaikat yang mulia. Tapi secara umum, tiupan sangkakala pertama mengagetkan dan mewafatkan, mematikan seluruh hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, tidak hanya manusia, hewan, manusia, bahkan jin, para malaikat yang menghuni alam atas, semuanya mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tiupan sangkakala yang kedua adalah peniupan sangkakala untuk membangkitkan mereka dari kematiannya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fis-sur." Kemudian ditiup sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Ini gambaran ya dari Rasulullah tentang nanti ketika dihidupkan sangkakala yang pertama, orang kaget sampai lehernya tegang. Ternyata kiamat itu ada. Dan memang ini adalah kiamat kubro, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ini perlu kita catat ya Pak. Sehingga Rasulullah mengatakan orang yang terburuk diantaranya adalah orang yang menjumpai hari kiamat. Jadi kita jangan sampai mengharapkan berjumpa dengan hari kiamat ya Pak. Ya, jangan salah berdoa. Ada juga di dalam hadis misalnya nanti di akhir zaman ada angin yang lembut, Allah tiupkan dari arah Yaman, mencabut jiwa-jiwa orang yang beriman. Tidak ada yang selamat dari kalangan orang yang beriman. Dan kita jangan sampai salah doa, ya Allah selamatkan saya dari angin yang lembut itu, malah bahaya. Ya Allah, saya ingin lihat hari kiamat, ingin lihat kebesaranmu. Ya salah doanya Pak. Ya, karena hari kiamat itu tidak akan dialami kecuali oleh orang kafir. Saat sebelum hari kiamat orang beriman semuanya meninggal. Tidak ada lagi penyebutan lafal Allah, lafzul jalalah tidak disebut lagi di dunia ini. Ya, makanya ini gambaran orang-orang kafir yang mendengarkan sangkakala, leher mereka kaku. Ya, kemudian sisi lehernya mengangkat ke atas kaku. Ya, kita mungkin bisa berimajinasi ya Pak. Kemudian wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu haudha ibilihi. Yang pertama kali mendengar ini, kata Rasulullah, adalah seorang laki-laki yang sedang membuat tembok atau tempat ya, sedang menembok tempat air minum onta. Ya, kalau kita lihat tonton ya Bapak Ibu, para Arab Badui yang punya onta itu punya tempat khusus untuk minum ya, yang digunakan untuk meminum ontanya. Jadi ontanya minum satu tempat, dibuat tembok gitu, ada air. Ini digambarkan dalam hadis, orang yang pertama kali mendengar adalah orang yang sedang menembok dengan tanah kubangan air untuk minum ontanya. Lalu ia mati dan manusia pun mati. Kemudian Allah summa yursilullah au qala yunzilullah mataran. Kemudian Allah setelah itu menurunkan hujan gerimis. Hujan gerimis seakan-akan seperti hujan rintik-rintik atau tetesan. Perawi menyebutkan secara ragu tetesan atau hujan gerimis, perawi ragu menyebutkan, lalu tumbuhlah darinya tubuh manusia. Kemudian ditiupkan tiupan lainnya, maka tiba-tiba mereka bangkit berdiri menunggu hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ambil pendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu ada dua. Tiupan pertama tiupan kematian, atau kalau kita gabungkan, tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan, yang mengejutkan sekaligus mematikan seluruh hamba-hamba Allah. Tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Disebutkan di dalam hadis, di sana ada jarak.
antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Namun hadisnya sangat umum. Hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW mengatakan antara dua tiupan itu adalah arba'un, 40, Pak. Ya, 40 ini tidak disebutkan dalam hadis secara definitif apakah 40 hari, apakah 40 pekan, apakah 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Hadis tidak menyebutkan secara definitif, bisa jadi 40 hari, 40 pekan, 40 bulan atau 40 tahun. Allahu a'lam bishawab. Rasulullah yang menyampaikan hadis ini tidak menjelaskan secara detail. Lalu bagaimana prosesnya Bapak Ibu? Jadi prosesnya, tiupan sangkakala pertama yang mengagetkan, mengejutkan para hamba-hamba Allah dan matikan mereka. Mereka mati. Yang kemudian sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah menurunkan hujan gerimis. Yang hujan ini menyuburkan mereka tubuh-tubuh yang sudah mati. Seluruh tubuh hancur kecuali tubuh-tubuh yang istimewa, tubuh para nabi. Disebutkan dalam hadis bahasanya apa? Tanah itu haram memakan jasad para nabi. Tubuh-tubuh yang hancur itu Allah sisakan satu bagian yang tidak hancur, yaitu tulang ekornya. Nah, ketika tulang ekor itu terkena hujan rintik-rintik, hujan gerimis yang Allah kirimkan setelah peniupan sangkakala pertama, yang setelah makhluk-makhluk semuanya mati, itu seperti sayur yang subur, Pak. Jadi menggeliat yang mana tubuh manusia itu akan terbentuk dengan bentuk yang baru. Allah rangkai dalam bentuk yang baru. Terbentuk dengan bentuk yang baru yang sempurna, namun belum ada ruhnya, Pak. Sudah terbentuk dengan izin Allah. Kemudian Allah meniupkan sangkakala yang kedua, maka dilesatkanlah ruh-ruh yang selama ini disimpan oleh Allah menemui jasad-jasad mereka. Maka bangkitlah mereka sebagai sosok manusia-manusia yang sempurna, yaitu jasad dan ruhnya. Ini gambarannya. Ya, jadi tiupan sangkakala yang pertama semua mati, dan setelah itu Allah turunkan hujan rintik-rintik, hujan gerimis yang mengenai tulang-tulang ekor mereka, kemudian mereka terangkai dalam bentuk yang baru. Ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian ruh-ruh itu melesat menemui jasad-jasad mereka, sehingga mereka bangkit dalam bentuk yang baru setelah bersatu antara ruh dan jasad. Ini gambaran tentang hari kebangkitan. Tentunya kita tidak boleh lupa, kita menolak lupa ya Pak, bahwa ini adalah fase yang pasti akan kita lewati. Kita akan mengalami kematian, dan kita yakin bahwasanya kita juga akan mengalami hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian kita untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang pernah kita lakukan. Lalu kalau kita lihat Al-Quran dan hadis, ada beberapa keadaan orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap nanti kelak dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Ini harapan kita, Pak. Meninggal dalam keadaan baik dan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Karena tidak semuanya dibangkitkan dalam keadaan baik, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang dikabarkan dalam Al-Quran, saat hari kebangkitan mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka seperti orang gila atau orang yang kerasukan setan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Ini jelas sekali ayatnya. Ayat ini berikan beberapa pelajaran kepada kita. Di antaranya apa, Bapak Ibu? Bahwasanya manusia itu bisa kesurupan setan, Pak, bisa kesurupan jin. Ini dalilnya. Ya, para ulama, Imam Ahmad dan para ulama yang lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kemudian ada orang mengatakan tidak ada namanya orang kesurupan, itu hanya halusinasi atau apa, itu salah, Pak. Kadang orang itu semangat memerangi khurafat tapi kebablasan. Kan ada orang yang memerangi khurafat ya Pak, memerangi dukun-dukun palsu, pengobatan-pengobatan yang palsu kan gitu kan.
diperangi, nggak ada seperti ini, nggak ada seperti ini, tapi kebablasan akhir mengatakan sihir itu nggak ada. Coba sihir saya itu kebablasan. Kalau orang yang mengatakan sihir itu nggak ada, Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Selama beberapa bulan, 4 atau 6 bulan Rasulullah pernah terkena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid bin Al-A'sam melalui satu media, yaitu rambut Rasulullah dan gigi-gigi sisir beliau. Dari mana didapatkan? Dari seorang anak kecil yang khidmah kepada Nabi. Anak kecil Yahudi ini khidmah pada Nabi, rontokan rambut Rasulullah diambil, dikumpulkan, rontokan gigi-gigi sisir beliau juga diambil, dikumpulkan, diberikan pada Labid bin Al-A'sam, dibungkus dengan kain, kemudian diikat, dibacakan mantra-mantra dan diletakkan di sebuah sumur. Anak kecilnya anak kecil Yahudi. Kalau saya baca beberapa riwayat, ada seorang anak kecil Yahudi yang bantu Nabi. Nabi biarkan khidmah pada Nabi di rumahnya. Anak kecil Yahudi yang akhirnya di penghujung hayatnya, sebelumnya itu sebelum meninggal ia sakit, dikunjungi oleh Nabi dan diajak masuk Islam, Pak. Ya, ini kalau saya gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Diajak masuk Islam, kemudian dia melihat wajah bapaknya ngasih syarat, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Muhammad. Akhirnya mengucapkan syahadat di akhir hayatnya. Ini anak kecil yang mengumpulkan rambut Rasulullah, kemudian gigi-gigi, tanggalan daripada gigi-gigi sisir Rasulullah diberikan pada Labid bin Al-A'sam dan Rasulullah tersihir. Namun sihir yang membekali Nabi itu bukan sihir yang kemudian merusak syariat, bukan. Rasulullah hanya halusinasi. Apakah Rasulullah itu sudah mendatangi istrinya atau belum, dalam keadaan hadas atau tidak, Rasulullah ragu. Itu efek daripada sihir yang mengenai Nabi. Akhirnya Jibril mengabarkan kepada Nabi Muhammad bahwa ia tersihir dan di sana ada buhul yang ditanam di sebuah sumur. Akhirnya Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat di antaranya Ali untuk mengambil buhul tersebut. Buhul ketika sudah ada di tangan Nabi Muhammad membaca An-Nas dan Al-Falaq, buhul itu terlepas ikatan dengan sendirinya. Itu nyata, Pak. Sihir itu ada. Ya, hati-hati. Jadi menolak khurafat bukan berarti menolak sesuatu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Jin kita percaya berarti kita beriman bahwa Allah menciptakan makhluk namanya jin. Jangan sampai enggak ada jin itu loh. Gimana itu? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jelas sekali. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini menjelaskan namanya manusia bisa ya jin masuk ke dalamnya. Kemudian kabar yang jelas orang-orang yang memakan riba, di mana para ulama di antara Al-Imam Al-Baghawi mengatakan makan riba di sini maksudnya bukan hanya makan, tapi wa'amiluna bihi, yang bermuamalah bertransaksi dengan riba walaupun hasilnya bukan untuk makan, untuk bangun rumahnya atau untuk apa gitu ya Pak, beli pakaian sama. Tapi kenapa disebut makan di dalam ayat ini? Karena itu adalah sesuatu yang paling banyak terjadi, yaitu ketika orang bertransaksi riba, punya keuntungan dari hasil riba, maka hasilnya untuk makan. Itu kebanyakan seperti itu, walaupun tidak semuanya untuk makan, bisa jadi untuk beli pakaian, untuk beli handphone, untuk beli barang-barang lainnya. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka akan bangkit seperti orang gila, sempoyongan, gak bisa berdiri tegak, ya, sempoyongan, ya, jatuh bangun sempoyongan seperti orang gila. Tapi barakallahu fikum, ini memberikan kepada kita pelajaran agar hati-hati ya Bapak Ibu terkait dengan riba. Akhir zaman di mana Rasulullah mengatakan riba itu sulit dihindari. Kalau tidak makan riba minimal kena debunya, kan gitu Rasulullah mengatakan. Maka kenali riba Bapak Ibu. Sedikit saya ingin jelaskan, mengingatkan akan diri saya dan Bapak Ibu terkait dengan riba. Riba itu secara umum ada dua. Ada riba al-qard, riba fil qard, ada riba fil bay', ribal bay'. Yang pertama riba utang, yang kedua riba jual beli. Riba utang jelas. Ini riba jahiliyah, Pak. Ya, seseorang mengatakan kepada temannya, aku utangin kamu 1 juta, nanti kamu kembalikan kepadaku 1.200.000. Ini riba qard, riba utang. Atau saya pinjamin kamu 1 juta, temponya 1 bulan. Kalau nggak bisa bayar 1 bulan, tambah 1.100.000 bayarnya. Nggak bisa lagi, denda lagi. Ya, setiap 1 bulan nambahnya 100.000. Nah, itu dia. Itu riba jahiliyah. Ini riba paling buruk, Pak.
maka denda itu yang nggak syar'i asli, betul Pak. Denda tidak syar'i, walaupun sebagian nanti nyari hilah, nyari jalan keluar. Kalau dendanya sedikit supaya orang itu perhatian dalam nyicilnya Ustaz, kemudian tidak dimanfaatkan oleh pemilik ya yang memberikan hutang, ya, itu ada pembahasannya. Ala kulli hal, ini riba al-qard, riba hutang. Dan ini berlaku umum Pak, bukan hanya uang. Berlaku untuk barang-barang umum, baik uang, barang atau makanan, itu berlaku riba qard, riba hutang. Misalnya gini, saya pinjemin kamu misalnya apa ya Pak, pinjem apa, pinjem atau utang berupa gelas, satu gelas nanti kembalikan ya 2 gelas. Saya pinjami 1 baju, saya utangi 1 baju, kembali 2 baju. Itu riba. Ini berlaku di banyak hal, riba hutang itu apapun itu, ya. Meminjamkan sesuatu baliknya lebih, yang penting tidak disyaratkan itu boleh. Yang penting tidak disyaratkan boleh Pak, ya. Yang penting tidak disyaratkan. Misalnya kita hutang kemudian kita membayar lebih, tidak disyaratkan di akad, boleh-boleh saja. Itu kebaikan di dalam membayar hutang. Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang adalah ahsanuhum qadaan, yang paling baik di dalam bayar hutangnya. Ya, apalagi kalau pinjam rupiah, ada inflasinya Pak ya. Pinjam 1 juta hari ini, bayarnya 10 tahun kemudian. Ya kok dibayar 1 juta juga, ini kebangetan memang. Ya, walaupun tidak disyaratkan ya tambahilah, kasihan. Ya kan gitu. Tapi barakallahu fikum, ini riba hutang. Nah, kalau riba jual beli ya di sini Bapak Ibu. Kalau riba jual beli ini kita harus paham yang namanya komoditi riba. Ini penting. Tidak semua komoditi yang ada itu masuk komoditi riba. Kalau dalam hadis ada berapa Pak? Nah, kita semangat, ayo jangan riba, jangan riba. Ditanya komoditi riba apa? Wallahu alam. Loh, bagaimana Anda bisa menghindari riba? Anda aja nggak paham komoditi riba, kan gitu Pak. Disebutkan dalam hadis komoditi riba itu ada 6. Maka kalau terjadi transaksi antara 6 hal ini, hati-hati, kalau tidak terpenuhi syaratnya akan jatuh pada riba. Al-dhahab, kata Rasul, emas. Al-fiddah, perak. Al-bur wasyair. Bur asyair ini jenis gandum ya Pak, jenis biji gandum. Kemudian at-tamr, korma. Al-milah itu garam. Nah, di sini barakallahu fikum, komoditi riba ada emas atau perak. Ini disebut dengan naqd. Kalau hari ini mungkin sebagai alat transaksi ya, emas nilai, ada nilainya. Kalau 4 sisanya itu makanan, ya, makanan Pak. Ya, makanan ini umum, maka dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i makanan disebut di situ al-bur wasyair, makanan pokok, makanan pokok. Ataupun makanan yang sifatnya buah-buahan, tamr, ya, atau makanan yang sifatnya obat. Obat ini bisa obat yang misalnya untuk menghilangkan sakit kita kalau sakit minum obat apa, atau obat itu yang dimaksudkan masuk di dalamnya adalah obat makanan, ya, bumbu lah Pak ya, bumbu, garam atau itu masuk di situ kan, garam. Obat kalau dalam kajian fikihnya obat masakan ya, bumbu masakan maksudnya. Baik, kalau ini kita perhatikan Bapak Ibu, misalnya tadi emas dan perak yang ada nilainya sebagai alat transaksi itu dikiaskan padanya apa? Al-umalat al-asriyah, mata uang modern. Mata uang modern. Ya. Kemudian kalau makanan di sini, makanan jelas ya Pak. Setiap makanan sebagai makanan pokok atau buah-buahan atau obat yang dimakan, pokok yang dimakan itu masuk komoditi riba. Maka harus diperhatikan syarat-syaratnya ketika terjadi tukar menukar. Ya. Jadi kalau emas dan perak ini ilatnya adalah as-samaniyah, nilai. Kalau tadi yang 4 sisanya itu ilatnya itu makanan yang dimakan Pak. Kalau emas kan bukan makanan ya. Ya itu lain. Kalau emas dan perak dan mata uang modern itu adalah nilai as-samaniyah sebagai alat tukar, walaupun tidak mesti jadi alat tukar emas ya secara umum. Makanya kalau jenisnya sama, ilatnya sama, ya. Kalau terjadi tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, rial dengan rial, itu syaratnya aslinya 3 Pak, tapi mudahnya 2 saja, yaitu sepadan dan harus kontan. Ya, sama. Nanti kalau makanan, kalau jenisnya sama-sama kan jenisnya sama, garam sama garam, beras sama beras, itu juga gitu. Harus sepadan, harus kontan. Ya. Kalau tidak sepadan, rupiah
dengan rupiah kok nggak sama, 100.000 kok dapat 110.000, itu kena riba fadl, riba berlebih. Kemudian kalau sama 100.000 sama 100.000 tapi kok nggak kontan, namanya kena riba yad atau riba nasi'ah, riba dalam penundaan di dalam penyerahan salah satu barang atau komoditi riba. Ya, tapi kalau ilatnya sama nakot atau sama dengan makanan ini sama, tapi beda jenis, Pak. Rupiah dengan emas, ini kan beda nih. Rupiah dengan dolar. Maka itu tidak disyaratkan sama dan sepadan. Ya kan, Pak? Tidak disyaratkan sama. $1 dapat sekian ribu kan itu, Pak. Tidak $1 1 rupiah. Kayak seneng loh, $1 1 rupiah kan seneng. Tidak disyaratkan tuh, berbeda, tapi harus kontan. Kalau enggak kena riba nasi'ah. Makanya Bapak Ibu, ini kalau orang itu pengen beli emas, ya berarti rupiah dengan emas. Syaratnya enggak harus sama, enggak harus sepadan, tapi kontan. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh beli emas dengan sistem kredit karena ada riba nasi'ah. Walaupun sebagian orang-orang kontemporer memberikan fatwa boleh, karena emas itu hari ini bukan sebagai alat transaksi jual beli, dia seperti komoditas biasa saja. Ini wallahu a'lam bishawab. Kalau saya baca dalam fikih-fikih klasik misalnya dalam kitab Fathul Qorib, yang namanya emas itu komoditi riba, baik madrub atau ghairu madrub. Madrub itu yang dibentuk seperti uang, kalau emas dinar, kalau perak itu adalah dirham, atau tidak terbentuk seperti logam mulia atau emas lantakan atau perhiasan. Semua mengandung sisi ribawi kalau tidak diberlakukan secara benar dalam transaksi. Maka ini penting dipahami Bapak Ibu. Jangan hanya kita takut dengan riba, tapi kita paham apa saja komoditi riba, ilat-ilatnya seperti apa, kalau terjadi tukar menukar itu seperti apa, ya. Maka ini harus diperhatikan, jangan sampai kita jatuh pada riba. Kita takut ya masuk dalam bagian yang difirmankan oleh Allah, dibangkitkan di hari kiamat kelak seperti orang gila. Siapa mereka? Orang yang bertransaksi ribawi. Ya, ini masalah jual beli. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jual beli, kalau Bapak itu mengkaji tentang keharaman dalam jual beli, itu mayoritas larangannya kembali pada 3 kan. Kalau tidak riba itu goror. Goror itu nggak jelas. Ya, tidak jelas. Beli ikan dalam air jumlahnya berapa, nggak jelas. Atau dulmun, kezaliman. 3 ini saja. Ya, misalnya orang itu jual beli di atas jual beli saudaranya. Ya, orang jual beli menawar barang yang ditawar oleh saudaranya. Ya, itu ada jual beli seperti itu. Tapi pada kalau itu kezaliman. Maka larangan dalam jual beli, keharaman dalam muamalat itu mayoritas kembali pada 3 ini. Kalau nggak riba, goror, nggak jelas, atau doror ataupun dulm, yaitu membahayakan pihak yang lain. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, keadaan orang yang memakan riba dibangkitkan oleh Allah seperti orang gila. Kemudian ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan fisiknya sangat kecil, yaitu mereka orang-orang yang menyombongkan dirinya pada saat di dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW menyampaikan, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalaz zarri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti zarrah, kecil zarrah itu, dalam bentuk sosok manusia. Yaksyahumul dzul min kulli makan, yang kemudian kehinaan meliputi mereka di segala penjuru. Orang dibangkitkan fisiknya besar, dia kecil sendiri, Pak. Kehinaan betul. Dia betul-betul menjaga dirinya agar tidak terinjak-injak oleh orang-orang lain. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Kemudian mereka digiring ke salah satu tempat disebut sijin, penjara di neraka jahanam yang namanya bulas. Ada ta'luhumun narul anyar, mereka tenggelam dalam api. Jadi apinya tidak membakar sampai perut, tapi tenggelam. Mereka tenggelam dalam api yang kemudian yusqauna min usarati ahli nar, mereka diberikan makan dari nanah-nanah penduduk neraka. Ini mengerikan sekali. Orang-orang yang sombong dibangkitkan seperti zarrah. Zarrah ini sebagian ulama mengatakan adalah semut, sebesar semut. Ada yang mengatakan zarrah itu sangat kecil. Para ulama mengatakan zarrah itu debu, Pak, yang tidak terlihat oleh mata langsung.
terlihat pada saat ada cahaya masuk. Bapak Ibu kalau misalnya punya rumah, ada cahaya masuk melalui jendela, itu kelihatan debu-debu putih, itu namanya dzarrah. Ada orang dibangkitkan sekecil itu dalam bentuk manusia, mereka adalah orang-orang yang sombong. Kemudian mereka digiring ke penjara jahanam yang namanya bulas, dan mereka diberikan makan dari nanah-nanah penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang sombong akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fisik yang kecil. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada daging yang menempel di wajahnya. Ini sering kita dengar. Siapakah mereka? Orang-orang yang mengemis untuk memperkaya diri. Tidak semua pengemis, Pak. Kalau pengemis karena lapar, karena nggak punya makanan, nggak punya, ini boleh-boleh saja. Ini pengemis untuk takatsura, untuk memperkaya diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi mus'atul lahmin." Ada orang yang senantiasa minta-minta untuk memperkaya dirinya, yang kemudian dia datang pada hari kiamat tidak ada sedikit pun daging yang menempel di wajahnya. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan di sini, Bapak Ibu, ya, orang yang datang di hari kiamat tidak ada daging yang menempel di wajahnya, maksudnya datang dalam keadaan hina. Ya, ataupun ya sebagian ulama mengatakan dia disiksa oleh Allah pada wajahnya sehingga tidak ada daging yang menempel di wajahnya. Ada juga sebagian ulama mengatakan ia dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti tengkorak, tidak ada daging yang menempel di wajahnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini adalah pekerjaan yang haram, Bapak Ibu, minta-minta untuk mendapatkan kekayaan. Ya, kalau orang minta karena darurat, orang kaya minta boleh dalam satu kondisi, misalnya dalam perjalanan perbekalannya habis, ya dompetnya hilang macam-macam. Ini gimana nih? Boleh meminta untuk mendapatkan perbekalan, boleh. Atau orang yang kaya jatuh miskin kali tidak ada pegangan, boleh meminta. Ya, orang miskin yang kemudian disaksikan minimal 2 orang oleh kampungnya, oleh penduduk kampungnya, oh dia miskin, boleh. Tapi kalau tidak boleh minta-minta, Bapak Ibu. Apalagi dijadikan profesi, kan gitu. Ya, beberapa saat yang lalu atau beberapa tahun akhir-akhir ini kan kita mendengarkan ada orang ngemis minta-minta tuh, Pak. Ya, mengemis di satu tempat yang antar sopir pribadinya diantar pakai mobil, di drop di satu tempat. Kalau udah selesai dijemput lagi sama sopir pribadi. Masya Allah, tabungannya banyak, rumahnya 3. Yang paling membuat nyesek itu ternyata istrinya 2. Bapak-bapak kalah, tapi kerjanya ngemis. Ini mengerikan. Dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat tidak memiliki wajah, tidak memiliki daging yang menempel di wajahnya. Kemudian juga ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah, dan ini keumuman manusia, dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah dalam keadaan uratan, hufatan, gurlan, buhman. Dalam hadisnya seperti itu, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum berkhitan, tidak membawa bekal sedikit pun, enggak bawa air, ini enggak. Dibangkitkan oleh Allah seperti itu. Sampai ketika Sayyidah Aisyah mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah pada hari itu kita saling melihat?" Malu kan gitu. Beliau seorang wanita mendengarkan hadis tersebut, "Oh, enggak pakai baju, belum kita malu gitu. Apa enggak saling melihat?" "Wahai Aisyah," kata Rasulullah, "urusan manusia pada waktu itu lebih besar daripada sekedar itu." Ya, dibangkitkan dalam keadaan seperti ini, keumuman manusia. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berjalan di atas wajahnya, Pak. Ya, Bapak Ibu bisa lihat surah Al-Furqan ayat 34. Ya, mereka dibangkitkan oleh Allah, diseret wajahnya, berjalan di atas wajahnya, bukan kakinya. Pada saat di dunia berjalan dengan 2 kakinya, di akhirat berjalan di atas wajahnya. Sampai para sahabat bertanya, "Emang bisa ya Rasul, bagaimana orang berjalan di atas wajahnya?" Rasulullah mengatakan, Allah yang mampu memperjalankan hambanya dengan kedua kakinya, Allah pun mampu memperjalankan hambanya di atas wajahnya. Ada orang-orang seperti itu. Ada juga orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah, itu sudah ditunggu oleh ular yang besar. Ular yang besar, dia lari, dikejar-kejar, kemudian ular itu melilit lehernya. Ternyata hadisnya sahih. Siapakah mereka, Bapak Ibu? Mereka adalah orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Imam Al-Baihaqi,
Rasulullah mengatakan, "Ma min rajulin la yu'addi zakata malihi illa musilahu yaumal qiyamah syuja'an aqra yafiru minhu wa huwa yadba'u hatta yutawwikahu fi 'unuqihi." Ya, Rasul mengatakan tidaklah seseorang, tidak ada satupun orang yang ia tidak menunaikan zakat hartanya kecuali nanti akan dihadirkan padanya, yaitu ular yang namanya suja akra, yang kemudian ia lari dari ular tersebut, lari dikejar-kejar terus, yang kemudian ular tersebut melilit lehernya, yang kemudian Rasulullah membaca ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dililitkan pada lehernya apa-apa yang ia tahan, apa-apa yang ia pelit dengannya pada hari kiamat. Ini ayatnya dan hadisnya jelas. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dikejar-kejar ular, ya, ular yang besar yang nanti melilit lehernya. Ada orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina, yaitu orang-orang yang culas, orang yang khianat, orang yang korupsi, orang yang mengambil hak orang lain, yang disebut gulul ini. Orang yang gulul, orang yang khianat, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 161, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Orang yang kemudian curang, khianat, mengambil hak orang lain, maka akan ia bawa kecurangan tersebut, barang yang ia ambil itu nanti di hari kiamat. Ada beberapa hadis yang saya baca bahwasanya ketika orang yang berkhianat, misalnya ia mengambil ya amanah yang ada pada dirinya, seekor kambing misalnya, maka kambing itu akan ia pikul di hari kiamat, plus ada bendera yang menandai dirinya bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Semakin besar khianatnya, maka semakin besar benderanya. Ada orang nanti dikasih tanda oleh Allah, pengkhianat itu Pak, membawa bendera plus membawa apa yang ia khianati, apa yang ia melakukan keculasan, khianat pada saat di dunia. Kemudian ada juga orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan menyakiti dirinya sendiri, Bapak Ibu. Mereka orang-orang yang mati bunuh diri. Kalau mereka mati bunuh diri dengan menggunakan pedang, maka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bawa pedang dan menusuk-nusuk dirinya sendiri. Ini mengerikan. Kalau ada orang yang meninggal bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, nanti seperti itu dibangkitkan oleh Allah, dia sibuk menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, ya, jatuh, ya, mati, dihidupkan oleh Allah lagi, kemudian seperti itu berulang-ulang. Ini ada orang yang seperti itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lehernya dikalungi dengan tanah yang begitu besar dan berat. Siapakah mereka? Mereka orang-orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim. Hadisnya jelas ya Pak. Orang yang mengambil sejengkal saja tanah orang lain, maka akan dikalungkan pada lehernya kelak di hari kiamat, yaitu apa? Dengan 7 lapis bumi. Ini ada orang seperti itu, kemana-mana nyeret tanah gitu kan. Makanya Allah kulihal Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu ya tidak ingat akan hal ini. Ya, orang rebutan tanah sampai memindah batas tanah, ya, pada sejengkal saja ancamannya berat. Ini harus kita ingat, ya, akan ada perhitungan kelak. Bahkan yang seperti ini akan Allah nampakkan langsung pada saat ia dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya. Tapi barakallahu fikum, dan di sana ada orang-orang yang memang baik ya Bapak Ibu, orang-orang mukmin yang dibangkitkan dalam keadaan seperti ia meninggal. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan sujud karena meninggal dalam keadaan sujud. Ada orang yang meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, maka ia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan zikir membaca Al-Quran. Ada orang yang meninggal dalam keadaan ihram, disebutkan dalam hadis, maka orang tersebut akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ada orang mati syahid, ya, mati dalam keadaan syahid, terbunuh di jalan Allah, bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan pakaiannya berdarah-darah, namun aromanya bukan aroma darah, aromanya minyak kasturi, yang kemudian orang-orang yang digiring ke padang mahsyar itu memberikan jalan Pak. Maka yang diberikan jalan di dalam ayat, di dalam hadis itu para nabi dan para syuhada. Seakan-akan kalau kita menggambarkan Pak, ketika kita itu digiring menuju mahsyar. Nanti kita bahas mahsyar insyaallah. Rasulullah ketika bicara tentang mahsyar itu menuju ke arah Syam. Karena mahsyar kita itu nanti Syam, wilayah Syam. Jadi mahsyar kita ya di bumi ini Bapak Ibu, bukan tempat lain. Bumi tidak hancur lebur, cuma diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mahsyar kita nanti manusia dikumpulkan di mahsyar, tempat pengumpulan itu di wilayah Syam. Di sanalah nanti peradilan akan digelar. Ya, jadi kalau kita mati syahid di negeri kita, dibangkitkan oleh Allah
Nanti digiring tidak ngantri, orang itu memberikan jalan, mereka diberikan jalan oleh manusia untuk segera bertemu dengan Allah, para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah, mereka berada di mimbar-mimbar dari cahaya, Pak. Siapakah mereka? Disebutkan dalam hadis, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ada cahaya-cahaya, Masya Allah. Jadi yang mendapatkan cahaya ini ada beberapa dari umat Rasulullah. Di antaranya adalah mereka, umat Rasulullah menjaga wudunya, mendapatkan cahaya di tangan mereka, di wajah mereka, di kaki mereka. Ada juga keutamaan yang lain, yaitu mereka orang yang mendapatkan cahaya adalah mereka orang yang tidak mencabut ubannya. Nah ini yang punya uban lumayan, tambahan cahaya, Pak. Ya, jadi orang yang punya uban tidak dicabut maka akan mendapatkan cahaya. Ya, kalau tidak dicabut boleh dikasih warna, namun catatannya bukan warna hitam. Ya, karena warna hitam ini menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Maka kita pakai warna yang lain. Namun tetap dikondisikan ya, Pak. Ya, karena di tempat kita ini kalau orang ngasih warna-warna lain tuh kesannya beda. Saya pernah mencoba itu ngasih warna, malah warnanya pink gitu. Wah, ini dibilang ustadz gaul. Akhirnya saya cukur, malu. Dalam hadis kan boleh hasilnya. Salah warna gitu. Allahumma shalli. Ala kulli hal tidak boleh hitam. Karena uban itu kebijaksanaan. Hitam putih itu kan mengingatkan, oh ini sudah putih kan gitu kan. Sudah waktunya siap-siap kan gitu, Pak. Nah, kalau diganti warna hitam nggak ingat lagi, kecuali dalam satu kondisi. Satu kondisi di mana kaum muslimin misalnya berjihad melawan musuh. Berjihad melawan musuh. Itu kalau mujahidnya rambutnya pada putih semua diremehin. Oh, ini orang Islam pejuangnya tua-tua kan gitu kan. Maka boleh dikasih warna hitam biar kelihatan muda gitu kan. Maka dalam keadaan jihad itu beberapa hal yang awalnya diharamkan boleh. Abu Dujanah itu kalau di medan jihad itu petentang-petenteng. Wah, jalannya gitu, Pak. Kata Rasulullah, jalan seperti ini paling dibenci oleh Allah. Maka kalau kita jalan itu tawadhu itu bagus, bukan gini-gini. Jalan seperti itu. Jadi sikap, sifat, ucapan yang menunjukkan kesombongan Allah tuh nggak suka. Ya, walaupun omongannya tawadhu, jalannya gini-gini gitu ya, itu nggak suka. Rasul mengatakan jalan seperti ini adalah jalan yang tidak disukai oleh Allah, kecuali di medan ini, kecuali di medan tempur. Ya. Jadi kalau di hadapan musuh tuh gagah, Pak. Di hadapan kaum muslimin tawadhu. Jangan dibalik. Kalau sama kaum muslimin garang. Ya, kalau sama musuh tawadhuan ini kebalik. Konsepnya kebalik. Begitu ya Bapak Ibu. Taib. Ada orang-orang yang kemudian dibangkitkan oleh Allah, itu menuju mahsyarnya, Pak, mendapatkan naungan dari Allah, menjaga dari panasnya matahari yang didekatkan. Siapa mereka? Mereka disebutkan dalam hadis ada 7 golongan. Sudah hafal insyaallah. Ya, imam yang adil. Ya, ada orang yang kemudian seorang pemuda yang tumbuh dalam taqarrub ibadah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ada orang yang kemudian menjaga kehormatan, orang yang sedekah, orang yang zikir, kan itu disebutkan 7 golongan di dalam hadis yang senantiasa dibangkitkan oleh Allah menuju mahsyarnya berjalan, dapat naungan dari Allah, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ini beberapa kondisi Bapak Ibu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata banyak ya kondisi-kondisi kelak di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan kita sekali lagi berharap mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terbaik, Pak. Ya, syukur-syukur dalam keadaan beribadah ya, dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, atau membaca Al-Quran, atau dalam keadaan sujud. Masya Allah, itu adalah kebangkitan yang terindah. Maka kita pikirkan mati yang indah, bangkit dengan cara yang indah. Ya, kita ikhtiar, berusaha istiqomah dalam amal, karena insya Allah istiqomah itu akan membawa pada husnul khatimah. Saya kira cukup Bapak Ibu. Hari ini masih pembahasan akidah, seri perjalanan panjang setelah kematian. Taib. Ya, insya Allah nanti kalau memang kajian akidah ini selesai, nanti kita coba lihat apakah perlu pembahasan yang lain, tetap akidah atau lain, nanti kita bicarakan dengan pengurus insya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Alhamdulillah Ustaz, pasiennya sangat dahsyat kematian. Ustaz, saya itu di Al-Furqan ayat 30, Rasulullah berkata, Allah sesungguhnya umatku mengabaikan Al-Quran. Mengabaikan
situ ada perintah sedekah, kita kasih khairat, kita menjalankan kebaikan. Tapi kita tuh sulit untuk melakukannya gitu Ustaz. Apakah itu salah satu pengobatan Al-Quran? Iya. Kedua Ustaz. Jadi Al-Quran itu banyak-banyak itu kata-kata kafir sama mengingkari ayat Allah. Kafir ini kan intinya kita tuh fokus kafir itu non muslim ya Ustaz ya. Iya. Nah di Al-Quran itu banyak itu orang yang kafir gitu sama mengingkari Al-Quran. Itu bedanya kafir dengan mengingkari ayat Al-Quran apa Ustaz ya? Oh iya. Ancaman orang yang kafir, ancaman orang yang mengingkari Al-Quran. Nah itu ini apa bedanya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan tadi yang disebutkan oleh salah satu ummahat ya, Al-Quran itu dijadikan mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan. Saya tertarik dengan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Beliau menjelaskan bermuamalah dengan Al-Quran itu ada 5. Ya 5 coba kita hitung. Membacanya, menghafalkannya, ya, mentadaburinya, memahami maknanya, berhukum dengannya, berobat dengannya. 5 ya Pak. Membaca, menghafalkan, mentadaburi maknanya, berhukum dengannya, berobat dengannya. Maka kalau orang itu meninggalkan salah satu darinya, maka dianggap meninggalkan Quran. Wah berat ya Pak. Maka levelnya beda-beda. Alhamdulillah saya sudah baca Al-Quran, alhamdulillah saya sudah menghafal Al-Quran, tapi belum memahaminya, berarti masih hajrul Quran. Nah, jadi ini yang dimaksudkan meninggalkan Al-Quran. Tetapi nanti hukumnya bukan berarti meninggalkan Al-Quran kafir, enggak, nanti beda Pak. Beda. Jadi ini peringatan untuk kita. Artinya kita dalam berinteraksi terhadap Al-Quran ini komplit. Ya membaca Al-Quran, menghafal ya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak wajib 30 juz, ya Pak. Memahami maknanya sesuai dengan kemampuan kita, berusaha memahami. Berhukum tadi ada ayat zakat, tidak menunaikan zakat walaupun dia hafal ayat zakat, maka dianggap meninggalkan Al-Quran. Ya, ada ayat perintah tentang salat, dia hafal ayatnya, tapi dia nggak salat, meninggalkan padahal dia hafal ayatnya, dia meninggalkan Al-Quran. Ya, kemudian yang tingkatan tertinggi ini berobat dengan Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan berobat di sini bukan hanya berobat secara fisik Pak, orang sakit dengan diruqyah, tapi obat secara ruhiyah. Orang yang punya penyakit riya diobati dengan Al-Quran. Ada itu cara-caranya. Orang yang kemudian meremehkan hukum-hukum Allah, pengobatan dengan Al-Quran seperti apa. Ini yang dimaksud seperti itu Ibu. Jadi meninggalkan Al-Quran itu ada level-levelnya. Maka kita banyak istighfar ya Pak. Ya termasuk kita itu meninggalkan Al-Quran mungkin dari satu sisi Pak. Kita sudah rajin baca, oh ya Allah tadaburnya kurang, kita banyak istighfar. Karena kesempurnaan dalam satu amal itu ditambah dengan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Makanya kalau kita baca Al-Quran, jangan langsung kemudian terlalu percaya diri, ya, lupa istighfar. Istighfar untuk menambal kekurangan-kekurangan kita dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu pertama Ibu. Yang kedua, orang-orang kafir jelas mereka orang-orang non-Islam. Mereka mengingkari ayat-ayat kami, ciri orang-orang kafir. Sedangkan kalau orang Islam, ada orang yang kemudian mengingkari ayat. Ya, mengingkari ayat ini maksudnya apa ini? Dan sebabnya apa? Karena kebodohan, karena tidak tahu, karena bisikan orang. Lah nanti beda nih Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang masalah vonis kafir, hati-hati. Vonis kafir kalau terhadap non-Islam jelas ya Pak. Karena mereka non-Islam pasti kafir. Ada nggak non-Islam yang nggak kafir? Ya, kan nggak ada. Ya kafir semua. Cuma nanti kan dalam bergaul kan kita hati-hati menunjukkan akhlak agar tertarik kan. Nggak mungkin kita ngobrol kata-kata kafir di sembarang tempat kan? Ya, misalnya ada orang kafir yang jual bahan bangunan di toko bangunan. Bapak Ibu tetap kan, selamat pagi Pak, mau cari semen kan gitu. Kita panggil Pak kan gitu kan. Nggak mungkin Pak kafir, saya pengen cari semen, ya nggak jadi. Ini ya. Jadi kalau orang non Islam jelas. Kalau orang-orang Islami Bapak Ibu, kalau jatuh dalam sebab pengafiran tidak boleh langsung dikafirkan. Misalnya gini, saya nggak percaya hari kiamat. Wah ini kan mengingkari ayat tuh Pak. Loh
Pak kok nggak ngingkari kata guru saya? Wah ini berarti ada syubhat, perlu diluruskan, dinasihati, ini jelas. Tidak langsung kafir kamu, enggak, jangan. Kalau orang Islam ada namanya dhawabitut takfir, ketentuan-ketentuan untuk dikafirkan. Dan itu pun aslinya bukan tugas semua orang. Tidak boleh semua orang jadi hakim, Pak. Ya. Wah ini ayatnya berarti ini kamu ingkari kafir kamu. Begitu ya Bu. Jadi mengingkari ayat itu kalau orang kafir nggak usah dibahas, yaitu orang kafir yang artinya non Islam nggak usah dibahas. Kalau ada orang Islam yang seakan-akan mengingkari satu ayat satu ini, kita cross check dulu. Loh, kok kamu seperti itu? Ada Pak, saya pernah ketemu orang itu nggak percaya hari kiamat. Orang Islam loh, saya nggak percaya hari kiamat Ustaz. Wah ini dia. Akhirnya hari kiamat gini, masya Allah. Karena syubhat. Belajar sama orang yang salah. Hari kiamat itu yaumul qiyamah diterjemahkan apa? Hari maju pembangunan. Qiyam itu kan berdiri tegak. Jadi sekarang itu kiamat, sekarang itu zaman modern, maju teknologi itu hari kiamat. Dari mana ini Gatolo tuh benar itu kan itu. Butuh penjelasan. Begitu ya Ibu ya. Seperti itu. Cukup? Saya kira cukup, sudah melewati waktu syuruk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Sehat Pak. Lagi di sini. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya boleh. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Boleh Pak.